Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku konsumen pasca pembelian. Mata kuliah Perilaku Konsumen. Dosen pembimbing Mahdalena SPMP. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Gina Rizkina, saya sendiri, Heri Nur Salim, Hidayati, Nur Hidayatun Aulia, Nur Hasanah, Erni Iriani, dan Normala. Pengertian perilaku konsumen pasca pembelian merupakan wujud atau reaksi yang terjadi terhadap diri pelanggan dalam suatu produk setelah pelanggan ini membeli suatu produk. Hubungan perilaku dengan pembelian. Perilaku konsumen dapat mempengaruhi banyak sedikitnya produk yang laku di pasaran. Sehingga bagi perusahaan, memahami perilaku konsumen adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan agar perusahaan itu bisa diterima baik oleh pelanggan. Hubungan perilaku dengan pembelian ini sangat berkaitan. Contohnya saja, seorang artis dalam kesehariannya tentu tidak lepas dari penampilan yang serba glamor dan sering berdandan agar tetap terlihat cantik di masyarakat. Nah, sehingga tidak jarang seorang artis selalu menggunakan make up. Dari sini dapat disimpulkan bahwa artis sendiri sering membeli make up. Nah, berbeda dengan wanita biasa pada umumnya. Tahapan-tahapan keputusan pembelian sebagai berikut. A. Pengenalan masalah. Proses membeli dimulai dengan pengenalan masalah di mana pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. B. Pencarian informasi. Seorang konsumen yang sudah terkait mungkin mencari lebih banyak informasi, tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen kuat dan produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, kemungkinan konsumen akan membelinya. Sumber komersial biasanya memberitahu pembeli, tetapi sumber pribadi membenarkan atau mengevaluasi produk bagi pembeli. C. Evaluasi alternatif. Ada konsumen yang menggunakan lebih dari satu prosedur evaluasi, tergantung pada konsumen dan keputusan pembelian. Kadang-kadang konsumen mengambil keputusan membeli sendiri, atau kadang-kadang mereka bertanya pada teman, petunjuk bagi konsumen, atau wiraniaga untuk memberi saran pembelian. D. Keputusan membeli. Pada umumnya, keputusan membeli konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. Tetapi dua faktor dapat muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli. Tingkah laku pasca pembelian. Yang menentukan pembeli merasa puas atau tidak puas dengan suatu pembelian terletak pada hubungan antara harapan konsumen dengan prestasi yang diterima dari produk. Bila produk tidak memenuhi harapan, konsumen merasa tidak puas. Bila memenuhi harapan, konsumen merasa puas. Bila melebihi harapan, konsumen akan merasa puas. Pelanggan yang memutuskan pembelian suatu produk ada dua kepentingan umum yang diperhatikan, yaitu 1. Keputusannya pada ketersediaan dan kegunaan suatu produk. Maksudnya, konsumen akan memutuskan membeli produk jika produk yang ditawarkan tersebut tersedia dan bermanfaat baginya. 2. Keputusan pada hubungan dari produk dan jasa. Konsumen akan memutuskan untuk membeli suatu produk jika tersebut mempunyai hubungan dengan yang diinginkan oleh konsumen. Berikutnya, bentuk perilaku pasca pembelian. Tugas pemasar tidak hanya berhenti setelah penjualan terjadi, karena pembeli akan mengevaluasi alternatif-alternatif yang telah diputuskan, seperti halnya sebelum pembelian. Manfaat yang dapat diperoleh bagi konsumen pada fase ini yaitu antara lain: 1. Tahap ini disajikan dalam rangka untuk memperluas pengalaman dan memori konsumen. Kedua, untuk menyediakan sebuah pengawasan terhadap bagaimana baiknya ia melakukan, seperti halnya ia memilih produk. Yang ketiga, mengevaluasi bahwa apa yang diterima dari tahapan ini dapat membantu dirinya untuk dapat membuat penyesuaian pada strategi yang akan datang. Baik, selanjutnya perilaku yang kemungkinan muncul setelah pembelian terhadap suatu produk. Yang pertama, tingkat kepuasan pasca pembelian. Jadi, setelah membeli suatu produk, seorang konsumen mungkin akan menemukan kekurangan, cacat, dan sebagainya, ataupun mungkin lebih baik dari apa yang diharapkan. Sehingga dapat kita membagi tingkat kepuasan tersebut menjadi dua, yaitu puas dan tidak puas. Lalu yang kedua itu tindakan pasca pembelian.
Jika konsumen merasa puas, maka ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang merasa puas cenderung akan mengatakan hal-hal yang baik mengenai suatu produk terhadap orang lain. Sebaliknya, apabila konsumen merasa tidak puas, maka akan memungkinkan ia melakukan salah satu dari dua tindakan ini, yaitu membuang produk atau mengembalikan produk tersebut, atau mereka mungkin berusaha untuk mengurangi ketidakpuasan dengan mencari informasi yang mungkin memperkuat nilai produk tersebut. Nah, dan yang terakhir, ketidaksesuaian pasca pembelian. Jadi, setelah pembelian tersebut, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian yang disebabkan oleh adanya hal-hal tertentu yang mengganggu, seperti sesuatu yang tidak menyenangkan, dan hal ini akan memotivasi konsumen untuk mengurangi produk tersebut. Product disposition. Para pemasar juga harus memperhatikan bagaimana pembeli menggunakan atau membuang produknya setelah pembelian. Sehingga dengan hal tersebut, pemasaran merancang program pemasarannya lebih efektif lagi untuk masa-masa yang akan datang. Dari gambar terlihat bahwa ada 3 alternatif penempatan suatu produk oleh konsumen, yaitu 1. Mempertahankannya. Maksudnya produk tetap berada pada tangan konsumen dan kemungkinan yang dilakukan adalah menggunakan sesuai dengan tujuan semula, atau mengubahnya untuk tujuan baru, atau bahkan menyimpannya. 2. Membuangnya untuk sementara. Maksudnya bahwa produk tidak di tangan konsumen untuk sementara. Mungkin yang dilakukan terhadap produk adalah menyewakannya atau menggadaikannya. 3. Membuangnya untuk selamanya. Apakah dengan cara menjualnya, memberikannya, memperdagangkannya, atau membuangnya, atau tidak digunakan lagi. Cara mengamati dan mengukur kepuasan pelanggan. Untuk mengukur dan mengamati kepuasan pelanggan ada beberapa cara yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu 1. Sistem keluhan dan saran. Cara sistem keluhan dan saran ini banyak digunakan oleh rumah makan atau restoran dan hotel, yaitu dengan cara memberikan formulir bagi pelanggan untuk melaporkan kesukaan dan keluhan mereka. Namun cara ini banyak memiliki kelemahan. 2. Survei kepuasan pelanggan. Perusahaan yang responsif akan mengukur kepuasan pelanggan atau konsumen mereka dan mengadakan survei berkala. Cara ini dapat dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau menelpon suatu kelompok atau pelanggan mereka untuk mengetahui perasaan mereka terhadap kinerja perusahaan. Pertanyaan 1. Bagaimana cara penjual mengamati dan mengukur kepuasan pelanggan pasca pembelian? 2. Jelaskan 3 bentuk penilaian kepuasan dan ketidakpuasan. 3. Berikan gambaran mengenai kaitan antara perilaku konsumen pasca panen dengan pembelian. 4. Berikan contoh bagaimana konsumen biasanya mengevaluasi alternatif barang yang akan mereka beli. 5. Apakah perubahan perilaku konsumen akibat virus COVID-19 berpengaruh terhadap perilaku konsumen pasca pembelian suatu produk? Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.